dengan ini nantinya akan bisa kontribusi langsung pada siswa, baik kita di lingkungan SMP, SMA maupun SMK. Kalau SMK sudah ada materi sendiri, baik itu multimedia ataupun jaringan. Tapi kalau untuk SMP, sementara ini ada yang melaksanakan bimbingan, tapi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, itu adalah akhir dari pelajaran TK. Tapi di sini kita coba mempresentasikan materi tersebut untuk kita berbagi, karena materi SMP dan SMA, SMK sama, yaitu TK pembahasannya sama. Baik, setelah saya menghadiri, saya langsung mencoba untuk memaparkan soal-soal tersebut. Sebelum saya menyampaikan ini, perlu diketahui bahwa tetap kisi-kisi baik soal maupun yang lainnya dari 50 soal itu kami mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Di situ untuk TIK sendiri itu ada sekitar 16 poin. Di situ saya terangkan bahwa yang pertama tentang pengoperasian komputer personal dan peripheralnya. Yang kedua adalah merakit, menginstalasi, men-setup, memelihara dan melacak troubleshooting. Yang berikutnya adalah pemrograman komputer, yang salah satunya dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang keempat tentang Word, ya. Yang kelima spreadsheet, Excel dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah mengelola pangkalan data, database dan server. Kemudian membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal. Yang berikutnya membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi. Ini step pertama untuk dari 16 ya, 16 poin, ini 8 poin pertama untuk kisi-kisi mapel TK. Yang berikutnya ada pembuatan dan pemeliharaan jaringan. Di situ ada kabel atau kabel. Membuat dan memelihara situs web, menggunakan sarana telekomunikasi, telepon, mobile phone, fax email, atau sekarang Android. HP lah ya, sudah banyak sekarang. Membuat dan menggunakan media komunikasi termasuk gambar, radio, video, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin materi pembelajaran sebagai media komunikasi. Terus berikut adalah mendesain dan mengelola pembelajaran dengan menggunakan standar kesehatan dan keselamatan. Yang ke-15, mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya memahami end user license agreement dan keterbatasan serta keluasan penggunaan perangkat lunak secara legal atau resmi. Baik, ini kisi-kisi yang saya ambil dari aturan tadi Permen tahun 2007 sehingga menghasilkan soal yang kemarin Bapak Ibu kerjakan. Untuk pembahasan akan kami mulai dari nomor ini. Tentunya dari 50 soal tersebut kami mengambil, menganalisa, mengevaluasi dan mencipta, sehingga dari 50 soal itu kami bagi setiap 3 soal dan 4 soal itu imbang sebagai C4, C5 bahkan C6, tingkat sedang, mudah ataupun yang susah, sehingga imbang. Nah, soal nomor 1, mari kita mulai pembahasan soal nomor 1. Di situ proses pengaktifan komputer atau laptop dilakukan dengan perintah. Untuk nomor 1 ini tentunya tidak terlalu susah ketika Bapak Ibu guru, karena situ lebih ke cara memakai keyboard ya untuk pilihan yang tepat. Otomatis di situ jawabannya adalah
CTRL plus Alt Delete pilih power and shutdown karena letaknya yang paling tepat itu. Kalau yang lain rasa tidak, baik A, C, D maupun E. Maaf sebelumnya saya langsung akan membahas secara lisan sehingga waktu yang diberikan nanti bisa maksimal. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu, di sini akan saya kemas pembahasan secara lisan. Baik. Nomor 2. Nomor 2 ini peripheral menunjukkan unsur dari hardware tambahan yang disambung komputer. Biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Nah, fungsi dari peripheral itu apa? Nah, tentunya alat-alat ini adalah membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dilakukan oleh hardware yang terpasang dalam casing. Kalau yang pilihan A otomatis tidak, karena ini tugasnya oleh hardware yang sudah. Kalau ini yang tidak dilakukan oleh hardware. Ini nomor 2 juga masih mudah. Berikut ke nomor 3. Nomor 3, perangkat yang terdiri dari keyboard, mouse, scanner, digitizer, dan mesin lainnya. Fungsi utama digitizer itu adalah apa? Nah, di situ jawabannya adalah mengubah data analog menjadi digital. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita sendiri juga merupakan sekarang banyak dipakai. Untuk fisiknya nanti bisa dilihat atau mungkin Bapak Ibu di labnya sudah ada, di lab itu hampir mirip lah seperti modem seperti itulah ya. Itu ada alat-alat yang fungsinya sama. Itu nomor 3. Kalau yang pilihan yang BCD itu bukan, itu transmisi kita, transmisi analog, dan bukan menjaga performa sebuah komputer itu bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 bicara tentang troubleshooting. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa untuk pertanyaan nomor 4 ini biosnya terkadang permasalahan ini ya kita temukan tergantung dari respek PC atau sendiri. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 itu kan bit 1 kali panjang, bit pendek, itu biasanya kena di mana? Nah, di situ lebih tepatnya ke memori. Ya. Dan sekali lagi, ini tergantung dari BIOS-nya. Bahkan juga kita langsung mendeteksi normal pun itu juga ada itunya, bitnya. Misalkan normal itu. Ya, kembali lagi, problem ini silakan pelajari Bapak Ibu dari untuk problem yang untuk ini BIOS-nya. Itu jelas lebih ke memori. Lanjut ke nomor 4. Nah, ke nomor 4. Nah, di sini adalah urutan yang tepat untuk memasang perakitan komputer. Kalau kita bicara merakit komputer, tentunya ya tahap-tahapannya harus jelas. Di situ pilihannya adalah yang C. Pertama pastinya kesiapan. Nah, kata kuncinya kesiapan dulu aja. Berarti antara C dan D. Setelah kesiapan, kita coba cek. Setelah kesiapan motherboard, baru kita memasang prosesor. Kita pasang, prosesor kita pasang, kita rangkai, kita pasang heatsink-nya ya, itu yang itu sing. Terus setelah itu modul memori kita cek sebelum kita pasang, terus baru motherboard pada casing kita rangkai. Setelah itu power supply, terus kabel motherboard dan casing. Yang terakhir adalah memasang grip sebelum nanti dipartisi atau kondisional bagi kebutuhan masing-masing komputer sendiri. Berikut nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini sudah mulai ke
instalasi sebuah program atau software, di mana di situ ada yang istilahnya task manager. Task manager sendiri sebetulnya aplikasi bawaan pada operasi sistem Windows yang digunakan sebetulnya untuk monitoring aplikasi yang berjalan, sehingga memantau. Di sini fungsi utama sendiri ya jelas untuk penyimpanan pada sebuah komputer. Ingat, fungsi utamanya itu penyimpanan pada sebuah komputer sendiri. Baik, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 mungkin ini lebih kita flashback ya, di mana kita dulu belajar di dunia kampus bahwa banyak sekali program-program yang kita dapatkan, tapi untuk yang ini tentunya perkembangan pemrograman luar biasa. Nah, pemrograman yang kami tampilkan di situ sifatnya masih mungkin dasar, sehingga ketika muncul listing program atau bahasa pemrograman, kita harus bisa membedakan. Kata kuncinya adalah membedakan. Di situ kenapa bukan FoxPro, Basic, Makromedia DB? Karena di situ tingkatan C++ itu tentunya beda. Kalau Visual FoxPro, Visual Basic itu lebih objek orientasinya tinggi, ya. Listingnya sudah banyak sekali yang ada versi-versinya, bahkan FoxPro beralih ke Basic, beralih ke mungkin Delphi dan sebagainya, itu lebih ke bahasa program tinggi. Kalau Makromedia itu bukan. Kalau Makromedia itu sifatnya lebih ke konten animasi. Nah, konten animasi ini juga sekarang mengalami perkembangan yang signifikan. Makromedia Dreamweaver, Makromedia yang lain, bahkan Flash dan sebagainya. Nah, untuk yang ini C++ itu lebih ke middle level language. Jadi bahasa lebih ke dasar. Itu dengan layout sendiri itu kan masih sederhana. Itu lebih ke contoh data nama anggota pinjaman koperasi, itu kan masih lebih ke dasar. Kalau yang lainnya sudah level tingkat menengah ataupun tinggi. Begitu untuk pembahasan yang nomor 7. Baik, sekarang ke nomor 8. Kalau nomor 8 ini kata kuncinya ya, ini mapel pelajaran yang sangat mudah ya. Kita coba lihat di situ, kata kuncinya adalah menyimpan, sehingga tidak ada yang lain kecuali yang simbol disket ya, itu yang pilihannya C. Kalau yang A itu kan lebih ke primitive view, yang B juga ke kata, yang C open atau folder, dan yang lain juga masih kita kenal. Jadi pilihannya adalah yang C. Itu nomor 8. Kita lanjut untuk yang nomor 9. Nomor 9 itu lebih ke identifikasi sebuah jendela pada Microsoft Word. Di situ adalah untuk mengembalikan ukuran otomatis, namanya restore down. Kalau close tutup, kan, minimize mengecilkan, maximize besarkan atau open buka file, dan yang tepat adalah restore down. Baik, nomor 10. Ini masih kategori soal sedang. Jadi tadi saya kombinasi antara menengah, soal sedang, susah, bahkan yang sangat susah pun sudah ada. Nah, nomor 10, kata kuncinya adalah menyalin. Nyalin otomatis ini adalah copy ya. Kalau close, save, shutdown, open itu kita coba. Nomor 11. Nah, di nomor 11 ini tentunya kita memahami sebuah lembar kerja Microsoft Word. Di situ ada ribbon, title bar, support bar, status bar, dan copy. Kalau ribbon sendiri itu kata kunci, misalkan home, insert, back layout, ada di menu ribbon itu kata kunci. Kalau scroll bar
di letaknya di sebelah kanan, naik turun. Status bar otomatis menampilkan informasi secara real time, dan kopi itu bukan, ya, sehingga pilihan yang tepat adalah title bar. Baik, itu nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini kita dilihatkan tentang sebuah tulisan yang bisa kecil ataupun bisa besar. Di sini otomatis ada pilihan subscript, superscript, scroll bar, status bar, dan emboss. Nah, kenapa subscribe? Ya karena subscribe itu memang dia mengecilkan huruf ke bawah. Kalau superscript itu kebalikannya. Kalau scroll bar yang tadi status yang berjalan. Kalau di situ, kalau emboss itu apa emboss? Kalau emboss memberi garis tambah ketika tabel itu ada di atas tulisan itu namanya emboss. Nomor 13. Program pengolah angka, spreadsheet atau Excel, berisikan perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa apa. Otomatis di situ namanya Excel, statistik, perhitungan akuntansi, grafik, dan pembuatan time schedule. Kalau untuk email surat itu surat sendiri itu lebih ke pengolahan kata. Baik, itu jawabannya adalah yang D. Nah, nomor 14 kita dihadapkan dengan identitas sebuah grafik. Di situ ditampilkan penjualan kaos dengan grafiknya yang signifikan, ya, ada yang turun atau level bawah, ada yang naik. Nah, di situ kita identifikasi bahwa itu jenis tabel itu termasuk apa. Radar itu yang seperti apa itu namanya, lingkaran itu, yaitu radar itu kayak semacam laba-laba, itu radar, insert combo, kemudian yang besar, yang bulat-bulat itu statistik, kayak data statistik itu kolom berarti yang kotak-kotak balok, sedangkan line area yang ini line area chart. Pilihannya adalah yang E. Berikut nomor 15. Nomor 15 ini harus hati-hati karena penelitian. Mungkin soal-soal yang Bapak Ibu jumpai di kesempatan nanti ketika tes ketiga itu mungkin tidak semudah ini, ya, bahkan bisa serumit yang lainnya. Tapi paling tahu tentang rumus-rumus yang misalkan kondisi di mana itu ada if, ada if then dan sebagainya. Kalau untuk yang soal ini, kita patokannya kata kuncinya adalah menjelaskan jumlah siswa dengan batasnya dikatakan cukup adalah kurang dari 60. Nah, itu kurang dari kita harus maknai sehingga kita bisa menjawab kurang dari itu, otomatis ya tandanya seperti yang A, ya, sama dengan if C4 karena memang posisinya ada di kolom dan baris tepat seperti itu. Kalau yang lain, yang penting adalah kita harus teliti mencermati antara karakter atau jenis rumus-rumus yang dipelajari. Berikut di nomor 16. Di nomor 16 kita sudah sampai ke general public lisensi atau di situ MySQL. Nah, di sini soalnya saya singkat tentang keistimewaan dari database program ini. Otomatis kalau MySQL, ya, yang digunakan secara cuma-cuma, ya namanya open source. Jadi untuk semua kalangan. Kalau multi user ya bukan, performance juga bukan, ini lebih ke open source. Jadi untuk semua bisa memakai semua user. Itu tentang lisensi yang dengan secara cuma-cuma. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 17. Di 17 ini tentang server. Nah,
Web server memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS client yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali. Dengan demikian, program web yang terjadi atau server scripting yang digunakan adalah apa? Kalau database bukan ya, karena database itu sendiri adalah merupakan data yang berjalan sehingga bukan merupakan listingnya itu beda. Kalau HTTP itu kan jelas hypertext transfer protokol, dia untuk mentransfer sebuah protokol. Nah kalau PHP sendiri personal homepage sehingga sifatnya ini yang paling tepat. Kenapa bukan web browser? Jelas bukan. Dan jelas bukan web server. Karena kalau web server sendiri kan merupakan software penerima permintaan yang dikirim ke browser. Kalau browser terbaliknya dari web server. Jawabannya adalah yang C, yaitu personal home page atau PHP. Nah, nomor 17 ini juga ada keterkaitan dengan 18. Nah, sekarang 18 fungsi dari protokol HTTP itu sendiri. Nah, kata kuncinya adalah bisa mengembangkan kepanjangan dari HTTP itu, yaitu hypertext transfer protokol. Transfer berarti, nah, itu ada permintaan. Otomatis jawabannya adalah yang A, yaitu permintaan dan file dari klien atau komputer cabang ke server atau komputer induk melalui internet. Di sini internet juga harus ada jaringannya dan topologinya nanti juga dikembangkan seperti itu. Itu yang nomor 18. Baik, sekarang ke nomor 19. Nomor 19. Nomor 19 ini membuat presentasi interaktif yang menjadi tampilan yang menarik. Nah, ini lebih ke file presentasi dalam kita seperti sekarang ini ya, saya mempresentasikan. Nah, pertanyaannya adalah file presentasi yang lebih. Nah, ini kuncinya adalah lebih dari slide. Nah, di situ jawaban yang paling tepat adalah handout. Kalau printing sendiri bukan, dan view hanya melihat, slide juga per halaman. Jadi pilihan tepat adalah yang handout, yang nomor 19. Lanjut ke 30 masih dengan media presentasi. Di situ ditampilkan pilihan gambar atau tampilan beberapa slide ya. Cut, fade, paste, web. Ini sudah banyak sekali. Cuman yang saya ambil dari soal itu adalah ini menu yang kita pilih itu ini menu apa? Tentunya jawabannya yang tepat adalah transition. Jadi agak pergerakan transisi. Kalau home itu bukan, kalau insert adalah menu yang di dalamnya, desain bukan. Jadi transisi. Jadi merefleksikan sebuah gambaran konten kita sehingga bisa berjalan seperti yang yaki sehingga bervariasi. Itu nomor yang 20. Nomor 21. Di nomor 21 di situ pada mengubah terdapat perintah ini masih ini ya slide-slide yang tadi mengisikan slide serta objek presentasi seperti ada gambar, tanggal, diagram, tabel, serta animasi video. Nah, fungsi-fungsi itu terdapat di menu apa? Kalau di format sendiri, itu menunya itu ada test, ada situ ada new slide ya, new slide, ada board, online dan yang lainnya itu ada di format. Kalau view sendiri kan itu lebih ke zoom, terus settingan ruler atau normal. Kalau slideshow lebih ke tampilan dan untuk edit itu lebih ke menu yang lainnya. Sehingga untuk menu yang ada di dalam paket itu adalah lebih ke insert. Baik, itu yang nomor 21. Nomor 22. Nomor 22. Di nomor 22 kita sudah dihadapkan dengan lebih ke aplikasi yang dinamakan DTP, yaitu
desktop publishing, di mana di situ ada dua jenis halaman, halaman elektronik dan halaman kertas virtual. Nah, jenis-jenisnya situ banyak, tapi yang ditanyakan adalah jenis program desktop publishing yang dikendalikan dengan tombol-tombol fungsi. Akan saya terangkan, kalau yang pilihan A, Superpack 2, itu lebih ke program atau aplikasi untuk membuat naskah atau teks semata. Superpack 2. Kalau yang professional publisher itu lebih ke publikasi, ya, publikasi. Kalau untuk yang first impression itu menitik beratkan pada pembuatan teks atau dokumen yang lama. Nah, kalau scientific publishing edit itu yang jawaban tepat, kalau paket bukan. Kalau paket itu kan lebih ke kita program rancangan. Itu yang kayak itu bukan. Jadi pilihannya adalah yang B. Baik, berikut adalah nomor 20. Di nomor 23 itu bisa dilihat bahwa membuat frame, membuat tabel, word-up, menambahkan informasi dari sebuah satu teks pada publishing, masih publisher ya, merupakan bagian elemen pada publisher. Nah, fitur-fitur yang menunjang hal tersebut, kecuali berarti apa yang ada di dalam Microsoft Publisher itu apa fitur-fiturnya. Nah, ini yang bukan adalah yang tab from, itu tidak ada. Kalau yang lain ada pattern, ada option, fontiness, skiness atau color sense. Nah, itu jawabannya yang adalah yang tab from. Itu nomor 23. Nomor 24. 24 ini lebih ke perangkat lunak yang sifatnya ke dunia grafis atau rancang. Banyak sekali yang ada di Play Store, karena sekarang kan lebih banyak ke download di Play Store ya, sebelum kita download di media komputer atau laptop. Di situ banyak pilihan. Yang tepat adalah yang A, itu illustration, ada ilustrasi. Canva itu lebih ke aplikasi yang ada di HP ya. Canva itu mengedit, membuat banner, spanduk yang sifatnya instan, bahkan bisa buat edit-edit yang lainnya yang sifatnya praktis tanpa harus menginstal yang lebih banyak memori. Dan Corel sendiri juga aplikasi yang bagus, cuman ini kalau kita menginstal Corel itu agak sedikit banyak mengurangi. Untuk yang B bukan, karena ada beberapa yang memang bukan untuk perangkat lunak yang sifatnya grafis ya, untuk Adobe Reader. Nah, jawabannya adalah yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Itu yang nomor 24. Kita lanjut ke 25. Di nomor 25, kita dihadapkan dengan sebuah gambar, sebuah jaringan topologi, di mana kita tahu sendiri bahwa sebuah perencanaan instalasi dari jaringan otomatis dia membentuk sebuah pola. Nah, pola ini ada beberapa nama. Kalau kita dilihatkan soal ini agak mudah. Oh, ini berarti cincin atau ring. Nah, star, S, P2P itu beda lagi. Kalau star ya kayak semacam ini ya, yang bintang seperti itu. Kalau pas lurus seperti jalur ini ya, lurus agak sedikit. Kalau mesh bukan, hanya P2P itu lebih ke antar fisik atau antar komuter. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang ring atau cincin. Itu yang nomor 25. Di nomor 26, ini perangkat jaringan komputer adalah
entitas fisik yang terhubung ke jaringan sehingga berfungsi sebagai komunikasi. Hub merupakan perangkat yang banyak digunakan dalam topologi star. Nah, hub di sini yang mana? Ya otomatis kita harus tahu identitas sebuah perangkat atau hardware. Kalau yang A itu bukan, itu lebih ke LAN card, yang B mungkin lebih printing ya untuk RJ kabel RJ, yang C itu jawabannya tepat adalah itu yang C, yang D adalah tester untuk mengecek bagaimana kondisi kabel RJ itu bisa lancar. Terus yang ke E itu MIFI atau Wi-Fi yang untuk memancarkan jaringan. Itu pilihan tepat adalah yang C. Nomor 27. 27 ini lebih ke fungsi. Nah, untuk membuat jaringan diperlukan tools atau alat yang menunjang. Nah, alat ini yang mampu memasukkan data ke alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Apa nama itu? Adalah router. Kalau switch bukan. Kalau switch itu sebagai saklar atau menganalisa pakai data ke akses ini ya internet. Kalau hub tadi sudah dibahas. Kalau bridge itu lebih ke penghubung tipe jaringan atau menjembatani sebuah hardware yang beda. Itu mungkin bridge. Kalau access point sifatnya lebih ke menghubungkan piranti nirkabel kayak mungkin Bluetooth atau wireless atau yang lainnya ya, atau Wi-Fi. Nah, itu access point. Alamnya banyak variasinya. Nomor 28 sekarang. Nomor 28 itu merupakan identitas dari sebuah website. Itu jelas bahwa website itu otomatis ada halaman yang dinamis atau halaman statis. Nah, yang kita nyaman di sini adalah halaman statis itu seperti apa? Yaitu adalah yang tidak mengalami perubahan konten atau isi website maupun layout saat terjadi permintaan data ke web server. Kalau dinamis kebalikannya. Ya. Itu kata kunci adalah statis, tidak akan. Kalau dinamis kan ada perubahan. Jadi kita harus pandai-pandai dan kata kunci dari sebuah soal tersebut dengan jawaban yang hampir mirip. Baik, kita lanjut ke nomor 29. Nomor 29, banyak pilihan website dengan info di dalamnya. Website sendiri banyak, ada blog sendiri ya, ada yang membuat sendiri atau website hosting dan sebagainya. Nah, yang ditanya di sini adalah syarat pertama, otomatis syarat pertama yang dimiliki yaitu syarat pertama ya otomatis akun. Tanpa akun ya kita tidak bisa. Itu untuk membuat sebuah website. Kalau desain weblog itu lebih ke apa namanya ya, bisa dibuat sebelumnya. Konsep juga sebelumnya, merapi bukan, postingan juga tidak. Yang pertama adalah akun. Lanjut nomor 30. Nah, di nomor 30 kita bicara mengenai tokoh yang terkenal dalam dunia internet. Banyak sekali tokoh dari mulai mungkin Bill Gates ataupun yang lain ya, yang penemu dalam dunia internet. Nah, di sini lebih tepatnya penemu website pertama kali yaitu adalah Tim Berners-Lee. Kalau untuk Max Anderson itu lebih ke dia menemukan lebih ke pendiri blogger atau Netscape, itu lebih tepatnya ke blogger kalau Max Anderson. Kalau yang sendiri yaitu tadi sebetulnya namanya lebih tepatnya ke FinTech ya, dia bapaknya internet, bapaknya jaringan-jaringan. Kalau Jim Clark itu YouTube atau mungkin lebih ke Wikipedia. Tapi kalau
Zuckerberg itu jelas kita sudah tahu sendiri lah ya, itu Facebook. Baik, tapi tentunya Bapak Ibu guru harus membaca profil-profil yang lainnya, karena jadi nanti soal yang keluar banyak yang keluar di lain nama 5 ini. Nomor 31. Nomor 31 kita lebih ke sarana telekomunikasi, baik inovasi maupun yang digital. Nah, peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan dan gambar melalui kabel telepon itu apa? Sebetulnya nama-nama ini sudah jarang pakai karena ini lebih ke tempo sebelumnya. Kalau telegram itu ya, kalau zaman dulu kan kita tahu untuk pengiriman surat di kampung-kampung itu masih seperti itu. Radio jelas, TV jelas, kita tahu sendiri, telepon. Nah, faksimiles itu ya untuk pengiriman ya, pengiriman lebih ke ya untuk pesan gambar melalui kabel fungsi seperti itu. Jadi yang lain bukan, yang itu adalah faksimal. Nomor 32. Nomor 32 itu kita era G ya, 3G, 4G dan yang lainnya. Nah, ciri khas dari ponsel yang 3G ya kita tahu sendiri, otomatis semakin besar ya, kecepatan alih data juga semakin mempengaruhi. Tapi kalau ukuran yang kecil ya beda. Kemampuan merekam gambar ya jarang ya. Bagi penyimpanan tahu. Tapi khasnya itu apa? Ya benar kecepatan. Berikut nomor 33. Nah, di zaman serba canggih ini, macam-macam satelit telepon hadir untuk memenuhi kebutuhan kita. Di mana sistem komunikasi yang memungkinkan beberapa orang saling bertelepon, saling melihat, monitor, layar, ya otomatis telekonferensi. Seperti sekarang ini kita kan telekonferensi. Nah, itu bersaling bertatap muka lewat media online. Betul. Nomor 34. Program komputer berbasis multimedia merupakan kombinasi dari teks, grafis, seni, suara, animasi, dan video. Ini untuk Bapak Ibu guru yang jurusan multimedia, ini akan sangat paham karena hampir tiap hari menjumpai seperti ini ya, baik itu dalam pelajaran rekayasa grafik lunak atau mungkin multimedia sendiri. Nah, di situ urutan elemen multimedia yang dikirimkan otomatis di sini interaktif karena penggabungan antara teks, grafik, seni itu kalau sudah klop dengan aplikasinya dia akan berjalan. Tapi kalau untuk programmer itu sendiri besar, bukan. Kalau untuk RPL itu lebih rekayasa pirantinya. Kalau proyek itu lebih ke teknis, kalau ada itu tidak juga. Itu yang untuk pembahasan 34 adalah yang C, interaktif. Lanjut untuk 35. Masih dunia multimedia. Di dunia multimedia ada televisi, radio, media cetak, dan sekarang ini internet dipublikasikan dan diberitakan ya baik untuk kalangan pendidikan, edukasi, entertainment. Nah, di sini sebetulnya macam-macam media itu bersifatnya apa? Kalau tadi interaktif secara teknis, tapi secara personal itu lebih ke communication. Mengkomunikasikan ya bagaimana program ini disampaikan melalui berita, melalui pendidikan, melalui hiburan. Nah, ini kontennya lebih ke communication. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 36. Aplikasi video itu memang sudah budaya ketika kita mengedit sebuah tampilan baik di saat kondisi untuk bisa kita lebih bagus lagi. Nah,
Otomatis kenapa sekarang banyak versi video? Ya karena video itu merupakan gabungan dari media gerak dan suara. Seperti yang sekarang ini juga kita bergerak dalam sebuah media gerak dan media suara. Bukan istilahnya disimpan dalam sebuah drive, simpan, itu bukan sekedar itu lagi, tapi sekarang ke media gerak dan suara. Bahkan di tahun-tahun yang datang pasti akan lebih canggih lagi melalui mungkin touch screen atau mungkin media yang lainnya. Nah, di nomor ini, di nomor 37 itu lebih ke aplikasi yang untuk daring. Ya. Pembelajaran online. Bapak Ibu guru sendiri, setiap sekolah tentunya punya versi atau punya aplikasi untuk pembelajaran anak. Di situ ada yang namanya kalau Google Classroom atau yang lainnya atau Edmodo atau Google Form yang paling itu ya, paling familiar Google Form saat ini. Nah, fitur-fitur itu antara lain ada yang namanya model. Nah, model dan yang lainnya sifatnya lebih ke apa? Karena fitur-fitur ini berupa, ingat kata kuncinya adalah kumpulan tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Otomatis di sini lebih ke kuis, yaitu pertanyaan, bukan lesson, email, blog, ataupun tag. Sehingga kata kuncinya adalah kumpulan tes atau yang lainnya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang kuis. Nomor 38. Nomor 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Ini sudah kita pemahaman untuk misalkan media yang ditayangkan akan sangat mudah mungkin terserap oleh siswa ketika itu ditampilkan. Karena kalau konteksnya sama atau hanya model yang sebelum-sebelumnya, tentu pemahaman siswa akan kurang jelas. Tapi dengan adanya video, otomatis banyak yang mungkin variasi berwarna ya, ada warna. Sehingga ketika soal ini saya sampaikan berarti fungsi media. Sebagai apa fungsi media itu? Itu jelas membuat konsep yang abstrak. Yang seperti apa yang abstrak? Ya yang abstrak itu ya yang lebih ke tidak baku lah seperti itu. Jadi tepatnya adalah yang D. Nomor 39. Nomor 9, setelah tadi saya sampaikan tentang pembelajaran daring, tentunya dalam pembelajaran daring itu ada unsur atau elemen pembangun pembelajaran. Nah, di bawah ini yang bukan bagian dari unsur itu. Kalau objek user jelas, kita sebagai pemakai. Pemrogram komputer otomatis, karena yang membuat itu adalah pemrogram sebuah aplikasi sendiri. Perancang sama. Kita yang merancang juga pembelajaran seperti apa. Nah, penulis konten, kita sendiri mau seperti apa kontennya. Tapi untuk penata grafis bukan. Ya, penata grafis itu sifatnya hanya sebagai di luar itu. Baik, nomor 40 sekarang. Nah, nomor 40 sudah masuk dalam pertanyaan yang lebih ke pedagogik. Bagaimana tentang pembelajaran pengembangan di sekolah. Nah, untuk soal nomor 40 ini kita harus lebih teliti ya, karena pilihan jawaban mirip. Insya Allah teliti, insya Allah tidak ada masalah dan mudah-mudahan semuanya tidak salah atau benar. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat belajar, mengembangkan siswa menggunakan alat belajar seperti buku atau yang lainnya, tentunya menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, ini tujuan apa ini, kelas apa? Nah, kalau lebih ke alat-alat belajar di situ, berarti jawabannya adalah yang khusus. Karena lebih ke pribadi siswa
masing. Itu jawabannya yang tepat adalah yang C. Nomor 41. Nah, segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suatu belajar yang efektif, yang menyenangkan, dan bisa menggerakkan supaya itu hidup. Nah, otomatis di sini apa kemampuan itu merupakan manajemen apa? Nah, jangan salah persepsi antara kelas dengan sekolah. Karena di situ siswa untuk belajar, berarti langsung kita orientasi kepada kelas itu sendiri. Supaya mengukurkan kelas itu seperti apa. Kalau sekolah lebih luas lagi. Kalau pendidikan jelas, kan itu lebih ke kompleks ya, katanya perusahaan bukan, pakai perkantoran juga bukan. Kami lebih ke siswa untuk belajar. Begitu, nomor 41. Menginjak ke nomor 42. Di nomor 42, setiap kegiatan yang dilakukan pengajar, kita sebagai pengajar, bertujuan untuk mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim kelas yang positif. Nah, pendekatan ini bersifat apa? Nah, kita lihat tujuan untuk mengembangkan hubungan interpersonal antara kita sebagai pengajar dengan siswa sebagai penerima dari ilmu kita. Tentunya kita lebih ke emosional kita, sosio emosional, bukan tingkah laku, tapi lebih ke jiwa kita, emosional kita. Insya Allah kalau kita lebih ke mengerti tentang keadaan siswa, individu dalam sebuah kelas, ya kita lebih ke emosional kita. Bagaimana untuk membuat suasana itu lebih menyentuh dan materi kita tercapai. Jawaban yang tepat adalah yang sosio emosional. Nomor 43. Gambar ini adalah LCD proyektor. Nah, pendekatan dengan mengajar ini ya tentunya sudah digunakan hampir seluruh pengajar ya untuk bisa mempresentasikan iklim kelas yang positif. Nah, dalam kegiatan mengajar ini tentunya itu sifat apa? Dengan memakai alat seperti ini. Jadi itu bukan dengan alat ini, isinya alat itu loh ya. Kalau untuk A, menangani instruksi yang diberikan pada output device, bukan. Ini bukan penanganan saya instruksi. Kalau yang B, jelas bahwa alat itu prinsipnya adalah tentang pembiasan cahaya. Ketika kita fokus ke alat itu ya, alat itu digunakannya, bukan lebih ke pembelajaran untuk berdasarkan apa. Itu tepatnya adalah prinsip pembiasan cahaya karena mengeluarkan cahaya sehingga tepatnya di pilihan yang B. Nomor 44. Nomor 44 ini adalah semua tampilan ini hampir didominasi atau hampir lebih ke efek sebuah video. Tapi ingat bahwa pertanyaannya adalah Viva Video. Viva Video. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Otomatis kita sendiri bebas ya menentukan aplikasinya di aplikasi membuat video tutorial, bahkan pakai video pembelajaran yang lain, itu silakan. Kebebasan kita sebagai inovator dalam sebuah pembelajaran di kelas. Tapi ketika kita memahami sebuah simbol, tentunya kita harus minimal, oh ini simbol ini tahu, simbol ini tahu. Nah, A itu betul, namanya itu Viva Video. Kalau yang B itu, kalau lebih di-zoomkan itu adalah YouTube. Kalau yang C itu Movi video. Movi, saya sama-sama edit video, cuman Movi. Kalau yang D sama-sama Movi, cuman ini Movi lebih ke Movie Maker ya, mungkin Movie Maker. Kalau yang E ini edit full untuk meng-cut video itu pakai yang edit Movie yang E. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang A, yaitu Viva Video. Nomor 45. Nomor 45. Di sini masih mengidentifikasi sebuah peralatan.
Nah, di situ fungsinya untuk menyimpan perangkat keras ini, perangkat keras menyimpan data dari prosesor. Nah, serta komputer masih nyala. Kalau yang A itu lebih ke hard disk eksternal, itu bukan ya. Kalau yang B baterai atau CMOS. Kalau yang C itu yang paling tepat yaitu adalah RAM ya, menyimpan. Kalau yang D itu adalah flash disk, bukan? Ya, itu lebih ke file, file. Yang E MOS itu juga jelas bukan. Yang dapat adalah yang C. Nomor 46. Nomor 46. Nomor 46 itu kita dilihatkan dalam sebuah praktek pembelajaran desain poster misalkan lewat media komputer. Poster ya, lewat komputer. Itu diberikan program yang mendukung. Banyak sekali yang mendukung, cuman di situ pilihan yang tepat adalah Corel. Ya, kalau Corel itu Corel atau mungkin yang lainnya ada Photoshop atau yang lainnya juga banyak sekali. Tapi kalau untuk pilihan ini yang tepat adalah yang C. Kalau yang A itu lebih ke video, lebih ke tadi ya, Movie Maker, akses lebih ke keuangan atau database yang lain, PowerPoint ke presentasi, KineMaster juga video editan yang skala kecil itu ya. Jadi lebih tepatnya adalah yang untuk mendukung atau perlombaan-perlombaan yang sering FL2SN, baik SD, SMP maupun SMK, SMA, itu memang program ini yang sifatnya media komputer. Nomor itu nomor 47. Nomor 47 hak intelektual. Hak kita ya berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai yang akan memberi keuntungan pada hak pemilik kita. Nah, prinsip ini itu lebih ke apa? Ketika kunci adalah keuntungan otomatis di sini ya itu kita lebih ke ekonomi. Kita tahu sendiri ya sekarang ekonomi dengan akademi seperti ini banyak inovasi-inovasi yang menciptakan sebuah kreativitas yang lebih ke ekonomi dan punya hak cipta. Nah, di sini kita yang kata kunci adalah manfaat kreatif dan manfaat nilai keuntungan otomatis ekonomi. Nomor 48. Nomor 48 itu adalah lebih ke EULA, yaitu di situ ya dokumen kesepakatan atau janjian ya di situ kesepakatan yang legal antara pengguna platform atau aplikasi penyedia software dalam masyarakat. Nah, lisensi ini L-nya lisensi dokumen ya, lisensi. Pemegang hak lisensi program komputer itu berjenis apa? Nah, tentunya jenisnya itu adalah singular, yaitu jenisnya jenis lebih. Kalau produk bukan, ekonomi juga bukan, packaging kemasan juga bukan, customer juga ini customer. Jadi yang single adalah pemegang hak akses, jenisnya jenis singular. Nomor 49. Nomor 49 masih ini ya, yang tadi sama 48. Tindakan yang dianggap menyetujui syarat dalam penggunaan program komputer komersial, proprietary, dan penggunaan kontak telah disepakati adalah nih. Jawaban yang tepat adalah membuka segel kemasan. Menyetujui syarat-syarat menggunakan program. Kalau untuk program open source, ya itu tadi sudah disampaikan ketika di nomor yang tadi, nomor awal-awal itu bukan, karena itu lebih ke open ya, untuk semua. Kalau memberi perpajakan juga tidak tepat, melakukan evaluasi percobaan juga, percobaan itu juga tidak tepat, apalagi menggunakan produk ya, itu juga kurang tepat. Tepat adalah membuka segel kemasan, karena sudah menyetujui syarat-syarat. Dan yang terakhir di sini adalah lebih ke pemilihan yang tepat, urutan yang tepat, gerakan open source
itu berurut ya. Di sini pilihannya urutan, sehingga pertama adalah, jadi banyak nanti ada soal di mana misalkan di situ ada 5 item, padahal yang dibutuhkan hanya 3. Jadi jangan semuanya di, uh, ditulis, sehingga di sini sengaja saya membuat soal itu cukup 3 saja, ya. Atau silakan ketika itu yang benar 1 dan 2 ya, yang terpengaruh dengan harus 1, 2, 3 dan 4. Sehingga pilihan 4 adalah mendorong mengembang komputer, terus membuang program yang salah, itu. Terus yang ketiga adalah mengenal karya turunan. Open source, gerakan open source sendiri. Nah, itu soal-soal yang saya sampaikan ini kembali mengacu ke aturan ataupun kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu saya buat soal itu imbang ya. Dari 50 itu semua ada item-item yang 16 yang saya kondisikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam soal-soal bentuk. Bahkan soal-soal ini sudah banyak ya yang acuan dari saya, acuan selain itu juga acuan dari soal-soal PPG, PIK tahun-tahun sebelumnya. Begitu untuk kiranya bisa menjadi manfaat. Nanti ketika ada tambahan atau waktu, kita nanti bisa lewat setelah ini, barangkali Bapak Ibu tadi ada yang tidak